Selamat datang di arah baru, sebuah ruang tenang untuk kamu yang lelah berpura-pura kuat dan ingin belajar berdamai, bukan dengan orang lain, tapi dengan diri sendiri. Masa lalu tak bisa dihapus. Luka, penyesalan atau kesalahan tak hilang hanya karena kita mencoba melupakannya. Tapi disinilah letaknya kebijaksanaan. Kita tak perlu melupakan untuk bisa berdamai. Kita hanya perlu belajar memandangnya dari tempat yang lebih tenang. Stoikisme mengajarkan, hal yang menyakitkan bukan karena ia terjadi, tapi karena kita terus menolaknya. Hari ini kita tidak lagi lari. Kita hadapi masa lalu bukan sebagai musuh, tapi sebagai bagian dari perjalanan. Karena setiap luka membawa pesan, dan setiap penyesalan bisa menjadi pijakan. Ini bukan tentang melupakan, tapi tentang menerima. Dan melangkah maju dengan kepala tegak dan hati yang utuh. Selamat datang di arah baru, tempat di mana masa lalu tak lagi menakutkan, tapi menjadi guru. Dalam hidup, kita sering terjebak dalam kalimat-kalimat yang tidak pernah selesai. Seandainya aku memilih yang lain, kenapa aku tidak bisa mencegahnya? Apa yang salah dariku waktu itu? Kalimat-kalimat ini bukan sekadar suara di kepala. Mereka seperti belenggu yang tak terlihat, mengikat langkah kita hari ini pada sesuatu yang sudah berlalu. Sesuatu yang, meskipun kita sesali, tak bisa lagi diubah. Tapi di titik inilah kita harus memulai. Dengan satu langkah penting yang tampak sederhana, namun sangat berat, menerima bahwa itu memang sudah terjadi. Bukan berarti kita setuju dengan apa yang terjadi. Bukan berarti kita menganggapnya benar. Dan bukan berarti kita tidak terluka. Namun dalam stoikisme, ada satu prinsip utama yang tak pernah luntur oleh waktu. Hidup ini bukan tentang mengendalikan segalanya, tapi belajar membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Masa lalu adalah salah satu hal yang tidak bisa kita ubah. Tidak peduli seberapa besar rasa bersalahmu atau seberapa kuat keinginanmu untuk memutar waktu, kenyataan tetap tak bergeser. Yang bisa kita ubah adalah respon kita terhadap masa lalu itu. Menerima bukan bentuk kelemahan, ia justru adalah puncak kekuatan mental. Karena hanya orang yang cukup berani dan cukup dewasa yang bisa berkata, aku tidak bisa mengubah apa yang terjadi, tapi aku bisa mengubah diriku hari ini. Seringkali kita mengira bahwa jika kita terus menolak kenyataan, jika kita terus menyalahkan diri sendiri, atau terus memutar ulang peristiwa itu di kepala, maka kita sedang menghukum diri karena pantas mendapatkannya. Tapi apakah itu membawa perubahan? Apakah itu memberi kelegaan? Atau justru semakin menjauhkan kita dari ketenangan yang kita cari? Dalam filsafat Stoik, Marcus Aurelius pernah menulis dalam catatan pribadinya, jika kamu sedih karena sesuatu dari masa lalu, maka kamu sedang membuang hari ini untuk sesuatu yang tak bisa kamu sentuh lagi. Apa yang sudah terjadi adalah bagian dari sejarah hidupmu, bagian dari narasi besar yang membentuk siapa kamu hari ini. Dan kamu punya pilihan, apakah kamu akan terus menulis cerita baru, atau terus mengulang bab lama yang menyakitkan. Menerima itu menyakitkan, karena di sanalah kita harus mengakui bahwa beberapa hal tidak berjalan sesuai harapan. Menerima itu juga menuntut kejujuran. Kita tidak bisa lagi menyalahkan orang lain sepenuhnya, atau berharap waktu menghapus semuanya. Tapi di saat yang sama, menerima juga membebaskan. Ia membuka ruang kosong di hati untuk menata ulang. Ia memberikan kita hak penuh untuk menentukan makna dari apa yang pernah terjadi. Apakah kamu akan melihat masa lalumu sebagai kutukan atau sebagai pelajaran? Apakah kamu akan menghabiskan hidup menolak kenyataan atau mulai menggunakannya sebagai pijakan? Hari ini, ambillah waktu sejenak. Duduklah dalam keheningan. Tatap dirimu sendiri, bukan dengan kemarahan, tapi dengan keberanian. Dan katakan dengan hati yang bulat, ya, itu memang sudah terjadi, tapi aku masih di sini, dan aku masih punya waktu untuk berubah. Itulah permulaan dari berdamai. Bukan ketika semua sudah hilang dari ingatan, tapi ketika kamu bisa berdiri di atas luka itu sendiri. Salah satu jerat batin yang paling sunyi, namun paling dalam, adalah rasa bersalah yang tidak pernah selesai. Ia muncul diam-diam dalam kalimat-kalimat pendek yang terdengar sepele namun menyakitkan. Aku bodoh sekali waktu itu. Kalau saja aku lebih berhati-hati, semua ini tidak akan terjadi. Atas semua ini, mungkin memang aku pantas terluka. Menyalahkan diri sendiri terasa seperti hukuman yang adil.
Karena dalam hati kita percaya, dengan menyalahkan diri kita sedang menebus kesalahan. Seolah-olah luka batin kita bisa disembuhkan dengan cambuk dari pikiran kita sendiri. Namun pertanyaannya sederhana. Sudah berapa lama kamu terus menyalahkan dirimu sendiri? Dan apakah itu membuatmu tumbuh atau justru membuatmu tenggelam? Stoikisme tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadi sempurna, tapi ia mengajarkan satu prinsip penting. Jangan menyiksa diri untuk hal-hal yang tidak lagi bisa diperbaiki, tapi gunakan energi itu untuk menjadi lebih baik hari ini. Kita semua pernah mengambil keputusan yang salah, pernah mengucapkan kata yang menyakitkan, pernah gagal melindungi diri sendiri dari sesuatu yang melukai. Dan itu wajar, itu manusiawi. Karena kita bukan makhluk yang hidup dengan naskah sempurna. Kita belajar justru melalui kesalahan yang nyata. Tapi menyalahkan diri sendiri berulang kali bukanlah bagian dari proses belajar. Itu bagian dari proses menghancurkan. Ia membangun pola pikir bahwa kita tidak layak untuk sembuh, bahwa kita pantas hidup dalam penyesalan. Padahal tak ada manusia yang layak untuk dihukum selamanya karena versi dirinya yang dulu belum tahu lebih baik. Jika kamu bisa kembali ke masa itu dengan pengetahuan yang kamu miliki sekarang, mungkin kamu akan bertindak lebih bijak. Tapi kenyataannya, waktu tidak bekerja seperti itu. Dan satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan adalah memberikan belas kasih kepada dirimu yang dulu. Mungkin kamu bukan sedang jahat atau bodoh, mungkin kamu hanya sedang kelelahan, mungkin kamu hanya belum tahu caranya mencintai dirimu sendiri. Atau mungkin kamu sedang berjalan dalam kegelapan dan melakukan yang terbaik dengan apa yang kamu punya saat itu. Berhenti menyalahkan diri bukan berarti melupakan tanggung jawab. Itu berarti mengakui kesalahan dengan kejujuran, lalu melanjutkan hidup dengan komitmen untuk tidak mengulangnya. Bukan hidup dalam siklus menyiksa diri tanpa henti, tapi memperbaiki dengan tindakan nyata hari ini. Dalam catatan filsuf Stoik Seneca, ada satu kalimat yang tenang namun menggetarkan. Kemarahan terhadap diri sendiri adalah bentuk lain dari kesombongan tersembunyi. Ia merasa segalanya harus berjalan sempurna dan tidak memberi ruang untuk jatuh. Padahal, ruang untuk jatuh itulah yang menjadikan kita manusia. Hari ini, lihatlah dirimu dengan mata yang jernih. Akui kesalahanmu, bukan untuk menjatuhkan diri, tapi untuk membebaskan diri dari beban yang tak perlu kamu bawa selamanya. Katakan dalam hati dengan penuh kesadaran, aku pernah salah, tapi aku tidak harus terus menyiksa diriku karena itu. Hari ini aku belajar, aku berubah, dan aku tetap berharga. Dan di sanalah titik pemulihan dimulai. Luka dalam bentuk apapun selalu meninggalkan bekas, entah itu dari pengkhianatan, kehilangan, kegagalan, atau keputusan yang keliru. Semuanya menyisakan sesuatu di dalam diri kita. Rasa pedihnya mungkin sudah lama, tapi ingatannya tetap hidup. Dan ketika tak sengaja disentuh oleh kenangan atau situasi serupa, luka itu bisa kembali terbuka. Namun ada satu pertanyaan penting yang jarang kita ajukan kepada diri sendiri saat menatap masa lalu. Apa yang telah aku pelajari dari luka itu? Banyak orang menjalani hidup dengan membawa luka, tapi tidak memahaminya. Mereka berusaha melupakan, berlari, atau menutupinya dengan aktivitas, relasi baru, bahkan prestasi. Namun tanpa diolah, luka itu tetap tinggal dan seringkali mengatur arah hidup kita secara diam-diam. Ia bisa menjadikan kita terlalu waspada, atau sebaliknya, terlalu pasrah. Bisa membuat kita sulit percaya atau terlalu bergantung. Stoikisme mengajarkan bahwa dalam setiap kejadian, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun, terdapat peluang untuk tumbuh, jika kita mau melihatnya dari sudut pandang kebijaksanaan. Epictetus berkata, bukan kejadian yang membentuk kita, tapi bagaimana kita menanggapinya. Luka bisa jadi guru terbaik jika kita mau duduk dan mendengarkan. Apa yang ia ingin sampaikan? Apa bagian dari dirimu yang diuji, disadarkan, atau diperkuat oleh kejadian itu? Barangkali dari patah hati, kamu belajar batasan dan harga diri. Dari kegagalan, kamu belajar bahwa usaha tak selalu berujung seperti yang diharapkan, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Dari kehilangan, kamu belajar betapa berharganya momen yang dulu sering kamu anggap biasa. Dan dari kesalahan, kamu belajar rendah hati bahwa kamu pun bisa salah. Dan itu tidak menjadikanmu kurang layak untuk bahagia,
Tapi pelajaran itu tidak datang dengan sendirinya. Ia datang hanya jika kamu bersedia memutar ulang cerita itu dengan kepala yang lebih tenang, bukan hati yang masih marah. Menggali makna dari luka bukan berarti membenarkan apa yang menyakitimu, bukan juga mencari alasan untuk membela orang yang telah melukai. Tapi ini adalah proses menemukan kebijaksanaan dari penderitaan, agar kamu tidak menjalani hidup dengan trauma yang membatu, tapi dengan wawasan yang melembutkan. Bayangkan kalau hidupmu adalah buku. Setiap bab penuh dengan cerita, tawa, air mata, pencarian, kegagalan, keberanian, dan luka adalah bagian dari alurnya. Kamu bisa memilih untuk menghapus bab itu, atau kamu bisa memilih untuk menulis catatan kaki di sana. Disinilah aku tumbuh, disinilah aku bangkit, disinilah aku sadar siapa aku. Melihat ulang luka dari kacamata pelajaran bukan pekerjaan satu malam. Ini butuh ketenangan, keberanian, dan kejujuran. Tapi begitu kamu berhasil melihatnya sebagai batu loncatan, bukan beban, maka kamu mulai membebaskan dirimu dari narasi korban. Dan perlahan, kamu berubah menjadi seseorang yang punya makna, bukan sekadar memori. Hari ini, jangan buru-buru menghapus masa lalu. Buka kembali halaman itu, bukan untuk menyalahkan atau menangisi, tapi untuk bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari sini? Dan biarkan jawaban itu membentuk dirimu yang lebih matang, lebih bijak, dan lebih siap menjalani hidup yang baru. Saat kita terluka oleh masa lalu, yang pertama kali muncul bukanlah kebenaran. Yang datang lebih dulu dan sering kali lebih kuat adalah emosi. Rasa marah, malu, kecewa, takut, hingga rasa bersalah yang tak terdefinisikan dengan tepat. Dan disinilah banyak orang terjebak. Mereka mengira perasaan mereka adalah kenyataan. Contohnya begini, ketika seseorang mengkhianatimu, mungkin kamu merasa tidak layak untuk dipercaya. Ketika kamu gagal, kamu merasa dirimu adalah kegagalan itu sendiri. Ketika orang tuamu tak hadir secara emosional, kamu merasa bahwa kamu tak cukup berharga untuk dicintai. Padahal ada perbedaan besar antara apa yang kamu rasakan dan apa yang benar-benar terjadi. Perasaan bisa sangat nyata, bisa menyesakkan, bisa mengacaukan, tapi ia tetap bukan fakta. Stoikisme sangat menekankan perbedaan ini. Para filsuf Stoik percaya bahwa penderitaan manusia bukan berasal dari peristiwa yang terjadi, tetapi dari penilaian yang kita berikan terhadap peristiwa itu. Seperti kata Epictetus, manusia tidak terganggu oleh hal-hal yang terjadi, tetapi oleh pandangan mereka terhadap hal-hal itu. Dan disinilah kuncinya. Jika kita bisa belajar memisahkan antara emosi dan fakta, kita akan memiliki kendali yang lebih sehat atas reaksi kita. Faktanya adalah, kamu ditinggalkan. Emosinya adalah, aku tidak berharga. Faktanya adalah, kamu gagal dalam suatu usaha. Emosinya adalah, aku tidak akan pernah berhasil dalam hidup ini. Faktanya adalah, seseorang memperlakukanmu dengan buruk. Emosinya adalah, mungkin memang aku pantas mendapatkan itu. Lihat bagaimana emosi bisa menyusup dan mengubah cerita. Ia mengambil fakta yang netral, lalu memberinya warna, tekanan, dan beban yang tak selalu benar. Kalau dibiarkan, emosi yang tidak jernih bisa memperpanjang luka dan membuat kita menjalani hidup dalam kabut yang menyesatkan. Tapi ini bukan tentang mematikan perasaan. Kita bukan robot yang bisa mengabaikan emosi begitu saja. Ini tentang mengobservasi perasaan dengan kejernihan, bukan membiarkannya menjadi satu-satunya penafsir realitas. Bayangkan kamu sedang melihat awan gelap di langit. Awan itu tampak berat, menekan, menakutkan. Tapi langit di belakangnya tetap ada, tenang dan luas. Begitulah cara kita harus melihat emosi. Ia hanya kabut sesaat. Fakta tetap ada di belakangnya. Dan kamu bisa belajar untuk melihat kembali mana yang kabut, mana yang langit. Bagaimana caranya? Pertama, berhentilah sejenak ketika emosi datang. Tahan dorongan untuk langsung menyimpulkan sesuatu saat kamu sedang terluka. Kedua, tuliskan kejadian itu secara objektif. Tulis apa yang benar-benar terjadi tanpa menyisipkan "aku merasa" di setiap kalimat. Ketiga, coba tanyakan pada diri sendiri, kalau sahabatku mengalami ini, apa yang akan aku katakan padanya? Kadang,
Jarak emosional membuat kita lebih jernih melihat fakta. Dan yang terakhir, sadari bahwa emosi datang dan pergi. Ia valid, tapi tidak selalu benar. Ia penting, tapi tidak boleh memimpin seluruh hidup kita. Dalam filsafat Stoik, ketenangan batin tidak dibangun dari dunia yang sempurna, tapi dari pikiran yang terlatih untuk melihat kenyataan apa adanya tanpa dibutakan oleh ledakan emosi. Hari ini, kamu bisa mulai melatihnya. Dengan mengakui emosimu, tapi tidak diperbudak olehnya. Dengan mendengar suaranya, tapi tidak selalu mematuhinya. Karena kedewasaan bukan berarti tidak merasa apa-apa. Kedewasaan adalah ketika kamu bisa merasakan dengan jujur, tapi tetap memilih untuk berpikir dengan jernih. Dan di sanalah kebebasan dimulai. Banyak dari kita berjalan membawa luka yang terbuka, bukan karena peristiwa itu baru terjadi, tapi karena hati kita masih menunggu sesuatu. Menunggu kejelasan, menunggu pengakuan, menunggu permintaan maaf yang tidak pernah datang. Dan kita menyebut penantian itu dengan satu kata, closure, penutupan. Tapi ada kenyataan pahit yang harus kita terima dengan dewasa. Tidak semua orang akan memberimu penutupan. Tidak semua kisah akan diakhiri dengan kalimat yang rapi. Tidak semua luka akan mendapat kata maaf. Dan tidak semua yang menyakitimu merasa bahwa mereka menyakitimu. Dalam kepala kita berharap ada satu momen, satu percakapan terakhir yang memberi arti. Satu pertemuan yang menjernihkan segalanya. Tapi seringkali, harapan itu hanya memperpanjang keterikatan dengan luka yang seharusnya sudah bisa dilepaskan. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak boleh menyerahkan ketenangan batin kita kepada hal-hal di luar kendali. Dan reaksi orang lain, termasuk rasa bersalah mereka, penyesalan mereka, atau kesediaan mereka memberi penutupan, adalah hal-hal yang berada di luar kendali kita. Seperti yang ditulis Marcus Aurelius, jangan berharap dunia berlaku adil. Jadilah kamu sendiri yang adil terhadap dirimu. Menunggu penutupan dari orang yang melukai kita seringkali hanya menambah luka. Karena saat mereka tidak memberi penjelasan, kita merasa nilai diri kita ikut terabaikan. Kita bertanya-tanya, kenapa dia tidak menjelaskan? Apakah aku tidak pantas tahu? Padahal masalahnya bukan di sana. Masalahnya bukan tentang layak atau tidak. Masalahnya adalah kita terlalu berharap orang yang melukai juga bertanggung jawab menyembuhkan. Dan itu adalah jebakan. Kamu tidak harus mendengar mereka berkata, maaf. Kamu tidak butuh validasi dari mulut yang pernah menyakiti. Yang kamu butuhkan adalah membebaskan dirimu dari ketergantungan terhadap narasi orang lain. Kamu bisa membuat penutupanmu sendiri, bukan dengan menunggu mereka datang memberi penjelasan, tapi dengan berkata dalam hati, aku tidak lagi butuh alasan darimu untuk berdamai. Aku memilih tenang meski kamu diam. Ini bukan sikap keras, ini bukan bentuk dendam. Ini adalah bentuk tertinggi dari pemulihan, karena kamu memilih untuk tidak menggantungkan ketenangan pada keputusan orang lain. Kamu belajar berdiri di atas kakimu sendiri, menutup luka dengan tanganmu sendiri, dan berjalan maju. Meski tidak semua pintu ditutup dengan baik, bayangkan hidupmu seperti sebuah rumah. Ada kamar-kamar lama yang pernah ditinggali oleh rasa kecewa, oleh orang-orang yang pergi tanpa pamit, oleh cinta yang tidak selesai. Kamu bisa menunggu mereka kembali untuk menutup pintu itu. Atau, kamu bisa mengambil kunci, menutup pintunya sendiri, dan mulai membersihkan ruang itu untuk dirimu yang baru. Penutupan bukan tentang mereka. Penutupan adalah keputusan batin. Sebuah titik hening di mana kamu berkata, aku tidak harus mengerti semuanya. Aku hanya perlu menerima dan memilih untuk tenang. Dan dari situlah lembaran baru bisa dimulai. Setiap dari kita punya cerita. Kisah yang disimpan diam-diam di dalam kepala. Kisah yang sering kita ulang dalam hati saat malam tiba, saat sepi datang, saat luka kembali terasa. Cerita itu bisa jadi sangat detail tentang siapa yang menyakiti, kapan itu terjadi, bagaimana semuanya berakhir, dan apa yang seharusnya tidak kita lakukan. Namun, pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, cerita versi siapa yang sedang aku percayai? Apakah itu cerita dari sisi dirimu yang sedang marah, kecewa, dan merasa tidak berdaya? Atau itu cerita yang lahir dari pemahaman yang sudah matang dan jernih?
Manusia cenderung mengikat diri pada narasi yang ia ulang terus-menerus, dan jika narasi itu selalu datang dari luka, maka hidup akan terasa seperti ruang yang sempit. Karena kamu terus-menerus menjadi korban dalam kisahmu sendiri. Kamu terus menghidupkan kembali rasa sakit itu, bukan karena ia masih melukai secara fisik, tapi karena kamu membacakannya setiap hari di dalam pikiran. Disinilah kekuatan stoikisme relevan. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang telah terjadi, tapi kita sepenuhnya punya kuasa atas bagaimana kita menceritakan dan memaknainya. Filsuf Stoik Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, semua yang kita lihat adalah opini, bukan fakta. Semua yang kita alami adalah interpretasi. Luka yang sama bisa menjadi dua hal, bisa menjadi beban atau menjadi batu pijakan, tergantung bagaimana kamu menceritakannya. Tulis ulang kisahmu bukan dengan mengubah faktanya, tapi dengan mengubah sudut pandangmu terhadapnya. Kamu bisa berhenti berkata, aku disia-siakan, aku dibuang, aku ditinggalkan, dan mulai berkata, aku pernah dicintai oleh seseorang yang belum tahu cara mencintai dengan benar, dan dari situ aku belajar mencintai diriku sendiri dengan lebih utuh. Kamu bisa berhenti berkata, aku gagal, aku tidak cukup, dan mulai berkata, aku pernah jatuh karena mencoba hal yang besar, dan dari sana aku belajar tentang daya tahan. Cerita lama tidak harus dibuang, tapi ia perlu disusun ulang. Bukan untuk memalsukan kenyataan, tapi untuk memberi makna yang lebih membebaskan. Sama seperti membaca buku dari sudut yang berbeda bisa mengubah pemahaman kita terhadap tokoh, melihat ulang hidup dari lensa pertumbuhan bisa mengubah posisi kita dalam kisah itu, dari korban menjadi penyintas, dari penyesal menjadi pembelajar, dari seseorang yang hancur menjadi seseorang yang tumbuh dalam retakan. Ingat, masa lalu tidak bisa dihapus, tapi cerita tentang masa lalu bisa selalu ditulis ulang. Dan cerita itulah yang akan kamu bawa kemana-mana. Ia akan membentuk keyakinanmu, sikapmu terhadap orang lain, dan cara kamu melihat masa depan. Hari ini, ambillah waktu sejenak. Tutup mata. Bayangkan kembali dirimu di masa lalu, di titik paling menyakitkan. Lalu bukalah halaman baru di pikiranmu, dan tulis dari awal dengan suara yang baru. Suara dari dirimu yang sudah lebih kuat. Suara dari dirimu yang sudah lebih bijak. Suara dari seseorang yang memilih untuk tidak lagi menjadikan masa lalu sebagai rantai, tapi sebagai bahan bakar. Karena kamu berhak menentukan jalan cerita selanjutnya. Dan kamu punya hak penuh untuk menjadi tokoh utama dalam kisah hidupmu sendiri. Bukan sebagai yang terluka, tapi sebagai yang pulih dan terus melangkah. Dalam proses berdamai dengan masa lalu, banyak orang memilih jalan yang tampak paling mudah. Melupakan, menutup rapat-rapat, berpura-pura tidak pernah terjadi. Mereka mengubur kenangan dalam-dalam, berharap waktu bisa memusnahkannya. Mereka menghindari tempat, lagu, bahkan wajah tertentu, karena takut luka lama muncul kembali. Namun yang jarang kita sadari adalah, yang ditekan justru semakin kuat mencengkeram. Kenangan tidak bisa dibuang seperti barang rusak. Ia bukan file di komputer yang bisa dihapus dengan satu klik. Kenangan adalah bagian dari sistem kita. Ia tertanam dalam pikiran, dalam tubuh, dalam emosi. Dan semakin keras kita menekannya, semakin besar ia muncul dalam bentuk yang tidak terkendali. Melalui mimpi buruk, emosi yang meledak, sikap defensif, atau kecemasan tanpa sebab. Dalam filsafat Stoik, kita diajarkan untuk tidak lari dari kenyataan. Kebijaksanaan bukan dibentuk dari penghindaran, tapi dari menghadapi kenyataan apa adanya, dengan mata terbuka dan hati yang tenang. Filsuf Epictetus pernah berkata, jangan berharap hal-hal terjadi sebagaimana yang kamu inginkan. Terimalah mereka sebagaimana adanya, dan hidupmu akan tenang. Begitu pula dengan kenangan, jangan berharap kenangan itu bisa hilang. Terimalah bahwa ia pernah ada, dan perlahan kamu akan menemukan kedamaian. Hadapi kenanganmu, bukan dengan kemarahan, tapi dengan keberanian. Bukan untuk menghidupkan kembali rasa sakit, tapi untuk mengambil kembali kendali atas cerita itu. Bayangkan kenanganmu seperti ruangan tua yang telah lama dikunci. Gelap, berdebu, berisi benda-benda yang tak ingin kamu sentuh. Tapi justru karena tidak pernah dibersihkan, ruangan itu mengeluarkan bau yang menyebar ke seluruh rumah batinmu.
Satu-satunya cara membersihkannya adalah dengan membuka pintunya, masuk, menyalakan cahaya, dan melihat isinya satu persatu tanpa menghakimi, tanpa terburu-buru. Mungkin kamu akan menangis, mungkin rasa sakit itu akan muncul lagi. Tapi kali ini berbeda, kamu melihatnya bukan sebagai korban, tapi sebagai saksi yang lebih dewasa. Kamu datang bukan untuk tinggal di sana, tapi untuk merapikan, memahami, lalu menutup pintunya dengan sadar, bukan karena terpaksa. Menekan kenangan membuat kita mengulang pola yang sama dalam hidup. Karena apa yang tidak diselesaikan akan muncul kembali dalam bentuk lain. Dan seringkali kita menyakiti orang lain atau diri sendiri, bukan karena kita jahat, tetapi karena luka lama masih hidup, diam-diam, dalam ruang bawah sadar. Dengan menghadapi kenangan, kamu memberi dirimu kesempatan untuk mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih sehat. Bukan trauma yang membeku, tapi pelajaran yang lembut. Bukan bayang-bayang yang menghantui, tapi cermin yang memberi pemahaman. Kenangan yang dihadapi bisa menjadi bahan bakar pemulihan. Ia bisa menjadi sumber empati, kedewasaan, dan kebijaksanaan. Ia bisa menjadi dasar dari hidup yang lebih sadar, lebih penuh kasih, dan lebih bebas dari pola lama yang menyakitkan. Hari ini, mungkin ada satu kenangan yang masih kamu hindari. Satu peristiwa yang belum sanggup kamu hadapi dengan utuh. Ambil napas panjang, tidak perlu terburu-buru. Tapi ingat, berdamai bukan berarti menghapus. Berdamai adalah saat kamu bisa memandang kenangan itu tanpa gentar dan berkata, "Aku pernah terluka, tapi aku tidak lagi tinggal di sana." Hadapilah, karena hanya dengan menghadapinya, kamu bisa berjalan sepenuhnya ke masa depan tanpa membawa beban dari masa lalu yang belum selesai. Semua orang pernah terluka, entah karena kehilangan, pengkhianatan, penyesalan, atau sesuatu yang bahkan tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun yang membedakan satu jiwa dengan yang lain bukanlah seberapa dalam lukanya, melainkan apa yang ia lakukan terhadap luka itu. Ada dua pilihan ketika kita menghadapi rasa sakit, menjadi korban yang terus terpuruk, atau menjadi manusia baru yang bangkit, membawa luka itu sebagai pelajaran. Mengubah rasa sakit menjadi makna, bukan hal yang terjadi dalam semalam. Ia bukan sekadar berkata, "Sudahlah, semua pasti ada hikmahnya." Bukan. Makna bukan datang dari kalimat cepat yang menenangkan diri. Makna lahir ketika kita benar-benar memahami apa yang bisa kita pelajari, ubah, dan wariskan dari rasa sakit itu. Dalam filsafat stoikisme, ada satu konsep penting. Amor fati, mencintai takdir. Bukan hanya menerima apa yang terjadi, tapi memeluknya sepenuh hati. Bukan karena kita lemah dan pasrah, tapi karena kita tahu setiap peristiwa, termasuk yang menyakitkan, adalah bagian dari proses pembentukan diri. Rasa sakit bukan akhir dari segalanya. Ia bisa menjadi awal jika kita berani melihatnya sebagai bahan bakar pertumbuhan. Lihat kembali hidupmu. Mungkin kamu pernah dikhianati dalam hubungan yang kamu perjuangkan mati-matian. Rasa sakit itu menghancurkan kepercayaanmu, meruntuhkan harga dirimu. Tapi dari situlah kamu belajar bahwa cinta tak seharusnya buta. Bahwa mencintai orang lain harus dimulai dari mencintai diri sendiri. Atau mungkin kamu pernah gagal dalam sebuah cita-cita yang kamu anggap segalanya. Dunia seakan runtuh, namun lambat laun kamu menyadari kamu bukan kegagalanmu. Dan dari kegagalan itu, kamu menemukan jalan hidup yang lebih jujur, lebih sesuai dengan dirimu sendiri. Makna tak datang dari rasa sakit itu sendiri. Makna datang dari bagaimana kita merespons rasa sakit itu. Makna adalah ketika kamu bisa berkata, "Aku tidak akan menyia-nyiakan luka ini. Aku akan menjadikannya alasan untuk bertumbuh, bukan untuk meratapi diri tanpa ujung." Luka yang diberi makna tidak hilang begitu saja, tapi ia berubah bentuk. Dari racun menjadi obat, dari beban menjadi bekal, dari duka menjadi arah. Mungkin itu sebabnya banyak orang bijak justru terlahir dari masa lalu yang berat, karena mereka tidak sekadar melewati rasa sakit. Mereka mengolahnya. Mereka menjadikan kesunyian panjang sebagai ruang refleksi. Mereka jadikan kegagalan sebagai guru. Mereka rangkai luka demi luka menjadi kisah yang bisa menuntun orang lain. Itulah kekuatan makna. Ia mengubah penderitaan menjadi kebijaksanaan,
Ia mengubah air mata menjadi suara yang menenangkan. Ia mengubah jejak luka menjadi jalan terang bagi yang tersesat. Bayangkan, jika suatu hari nanti, cerita hidupmu yang penuh luka itu justru menjadi alasan orang lain bangkit. Karena kamu berani membagikannya. Karena kamu tidak malu dengan masa lalu. Karena kamu memilih menjadikan rasa sakit itu bagian dari cahaya. Itulah saat di mana rasa sakitmu bukan lagi siksaan, tapi warisan. Warisan dari keberanianmu untuk tidak menyerah. Jadi hari ini, tanyakan pada dirimu sendiri. Apa makna dari luka yang kamu alami? Apa pesan yang ingin ia sampaikan? Apa kebaikan yang bisa lahir dari pengalaman pahit itu? Ingat, rasa sakit akan berakhir, tapi makna bisa abadi. Dan hidup yang penuh makna jauh lebih kuat dari hidup yang hanya bebas dari luka. Ada satu hal yang sering membuat seseorang terus terjebak di masa lalu. Karena hari ini belum cukup kuat untuk menyaingi ingatan kemarin. Karena hidup yang dijalani saat ini belum mampu menggantikan bayang-bayang lama yang tak kunjung padam. Maka cara paling bijak untuk berdamai dengan masa lalu adalah membangun kehidupan hari ini yang layak kamu banggakan. Bukan untuk menutupi luka, tapi untuk memberi makna baru di atas puing-puing yang pernah runtuh. Karena masa lalu, sebanyak apapun kita gali dan sesali, tidak akan berubah. Tapi hari ini, ia adalah tanah baru yang siap ditanami, keputusan, pilihan, dan arah hidup yang kamu bentuk sendiri. Stoikisme mengajarkan, apa yang terjadi di luar kendalimu, biarkan saja. Fokuslah pada apa yang bisa kamu perbuat hari ini. Hidup bukan tentang membalas masa lalu, bukan tentang menunjukkan pada mereka yang menyakitimu bahwa kamu berhasil, tapi tentang menjadikan hari ini bukti bahwa kamu lebih dewasa dari versi dirimu yang dulu. Bangun pagi dengan niat yang jelas. Penuhi harimu dengan tindakan yang mendekatkanmu pada nilai-nilai yang kamu yakini. Perlakukan dirimu dengan hormat dalam cara berpikir, berbicara, dan memilih apa yang kamu lakukan. Karena itulah pondasi harga diri yang baru. Bukan lagi rasa bersalah, tapi rasa bertanggung jawab. Lihat sekelilingmu. Apa yang bisa kamu ubah hari ini? Mungkin kamu belum bisa mengubah keadaan secara drastis. Tapi kamu bisa memilih untuk bersikap lebih tenang. Kamu bisa memilih untuk tidak menyakiti dirimu dengan pikiran yang sama berulang kali. Kamu bisa memilih untuk menyusun ulang prioritasmu. Karena setiap pilihan hari ini adalah batu bata yang menyusun kehidupan barumu. Dan saat kamu mulai menyukai dinding yang kamu bangun sendiri, masa lalu perlahan akan kehilangan kuasanya. Bukan karena kamu memaksakan diri untuk melupakan, tetapi karena kamu sudah menemukan sesuatu yang lebih berharga untuk dijaga, yaitu masa kini. Kehidupan yang membanggakan bukan berarti sempurna, bukan tentang gaji besar, status sosial, atau pengakuan orang lain, tapi tentang hidup yang kamu jalani dengan jujur, yang kamu isi dengan niat, bukan pelarian, yang kamu bentuk dengan kesadaran, bukan sekadar reaksi. Jika dulu kamu pernah disakiti, hari ini kamu bisa belajar membangun relasi yang sehat. Jika dulu kamu pernah membuat kesalahan besar, hari ini kamu bisa memilih untuk bertanggung jawab dan memperbaiki arahmu. Jika dulu kamu kehilangan sesuatu yang tak tergantikan, hari ini kamu bisa menciptakan sesuatu yang berbeda, tapi bermakna. Karena berdamai dengan masa lalu tidak selalu berarti memaafkan setiap detailnya. Terkadang itu hanya berarti, aku tidak mau hidup di sana lagi. Dan untuk itu, kamu perlu menciptakan kehidupan baru yang cukup kuat untuk ditinggali. Kehidupan yang bisa kamu genggam dengan keyakinan. Ini bukan masa lalu, ini adalah aku yang sekarang. Seseorang yang pernah jatuh, pernah salah langkah, pernah tersesat, tapi kini bangkit dan mulai membentuk hari demi hari dengan penuh kesadaran. Itulah kamu, dan itu cukup untuk jadi alasanmu melanjutkan hidup dengan kepala tegak. Ada kesalahpahaman yang sangat umum dalam perjalanan menyembuhkan luka masa lalu, yakni anggapan bahwa memaafkan berarti melupakan. Bahwa jika kita masih ingat, berarti kita belum benar-benar ikhlas. Bahwa kalau luka itu sesekali masih terasa, berarti kita belum selesai berdamai. Padahal justru ingatan itulah yang membuat maaf menjadi bermakna. Karena maaf yang lahir tanpa rasa sakit, tanpa beban, tanpa kesadaran atas luka yang terjadi,
Itu bukan maaf, itu penghindaran. Maaf yang sejati justru hadir dari hati yang pernah terluka dalam, tapi memilih untuk tidak terus-menerus hidup di dalam luka itu. Memaafkan bukan berarti menghapus memori. Memaafkan adalah memilih untuk tidak membiarkan memori itu meracuni harimu. Kamu tahu apa yang terjadi, kamu ingat, tapi kamu memilih untuk tidak membalas. Kamu memilih untuk tidak mengulang dendam dalam kepala setiap malam. Kamu memilih untuk tidak lagi menyeret bayang-bayang itu dalam setiap keputusan hidupmu. Itulah kekuatan sejati. Itulah puncak kedewasaan emosional yang bahkan tidak semua orang sanggup capai. Stoikisme mengajarkan kita, hal-hal yang menyakitkan bisa tetap ada di ingatan kita, tapi kita tidak harus memberikan mereka kuasa atas hidup kita. Kamu berhak mengingat, tapi kamu juga berhak menata ulang posisi kenangan itu dalam pikiranmu. Bukan di depan, bukan sebagai penghalang jalan, tapi di belakang sebagai pengingat bahwa kamu pernah kuat menahan rasa sakit yang luar biasa. Dan kamu tetap bertahan. Memaafkan adalah bentuk keadilan terhadap dirimu sendiri. Karena setiap kali kamu memilih untuk menyimpan dendam, kamu sebenarnya sedang menyimpan racun di dalam tubuhmu sendiri. Setiap kali kamu berharap orang yang menyakitimu menderita, kamu sedang memperpanjang penderitaanmu sendiri. Dan itu bukan keadilan, itu penjara emosional yang kamu bangun sendiri. Memaafkan bukan pembenaran, bukan berarti kamu menganggap yang terjadi itu wajar atau tidak salah. Tapi itu adalah deklarasi bahwa kamu tidak ingin terus dikendalikan oleh masa lalu. Dan ya, maaf bisa hadir meski tidak ada permintaan maaf. Maaf bisa tumbuh bahkan dari orang yang tidak pernah merasa bersalah. Karena memaafkan bukan untuk mereka, tapi untuk kamu sendiri. Ada luka yang tidak bisa ditutup oleh waktu, tapi bisa dilapisi oleh makna baru. Kamu tidak lupa, tapi kamu tidak lagi mengizinkannya membentuk cara pandangmu terhadap dunia, terhadap cinta, terhadap kepercayaan, bahkan terhadap dirimu sendiri. Ingatlah ini, orang yang pernah menyakitimu tidak punya kuasa untuk mendefinisikan siapa kamu sekarang. Apa yang mereka lakukan adalah bagian dari masa lalu. Siapa kamu hari ini adalah hasil dari pilihanmu. Dan ketika kamu memilih untuk memaafkan, kamu sedang memilih kebebasan. Kamu sedang berkata, aku cukup berharga untuk tidak terus disakiti oleh hal yang sudah terjadi. Jangan tunggu ingatan itu hilang. Jangan tunggu rasa sakit itu lenyap sepenuhnya. Maaf tidak datang setelah semua luka sembuh. Justru dengan memaafkan, kamu sedang memberi ruang bagi luka itu untuk sembuh perlahan. Kamu tidak melupakan karena kamu manusia, tapi kamu memaafkan karena kamu ingin hidup lebih utuh sebagai manusia. Dan itu adalah keputusan yang sangat berani. Jadi berdamai dengan masa lalu bukan tentang melupakan, bukan tentang berpura-pura bahwa semua baik-baik saja, tapi tentang berani menatap luka yang pernah ada, lalu berkata, aku tidak akan biarkan ini menghancurkanku, aku akan tumbuh darinya. Karena setiap dari kita punya cerita, dan tak semua cerita berakhir manis. Tapi itu tidak membuat kita gagal. Justru dari sanalah kita belajar menjadi manusia yang lebih utuh, lebih dalam, lebih kuat, lebih bijak. Berdamai bukan melupakan, tapi mengingat dengan cara yang lebih tenang, lebih penuh makna. Terima kasih telah menyimak episode ini. Jika kamu merasa konten ini membantu, jangan ragu untuk subscribe channel Arah Baru, karena di sini kita akan terus belajar menata hidup. Dengan kepala dingin, hati yang jernih, dan jiwa yang tangguh. Arah Baru bukan sekadar motivasi, tapi ruang refleksi untuk kamu yang ingin pulih, untuk kamu yang ingin tumbuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap tenang, tetap kuat, dan tetap melangkah meski pelan.